Sobat Kairos yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, renungan kita hari ini tertulis dalam Matius pasal 5 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sobat Kairos yang terkasih, kegelapan merupakan kondisi yang paling ditakutkan oleh hampir setiap orang. Gelap membuat kita tidak dapat melihat ancaman atau bahaya yang ada di hadapan kita. Contoh paling sederhana adalah gelapnya jalan-jalan menimbulkan rasa takut pada penjahat yang bisa mengancam jiwa atau nyawa, karena memang kondisi gelap di malam hari menjadi waktu yang disukai oleh para penjahat. Tidak hanya penjahat, begal yang sering merampas kendaraan para pengendara. Gelap juga membuat kita tidak dapat melihat lubang-lubang di jalan yang dapat membahayakan perjalanan kita. Ini adalah sedikit dari beragam hal yang membuat gelap itu tidak menyenangkan, bahkan menakutkan. Sobat Kairos yang terkasih, berbanding terbalik dengan kegelapan, terang membawa banyak kebaikan dalam kehidupan makhluk hidup, secara khusus manusia. Terang menghindarkan kita dari kerikil-kerikil atau lubang berbahaya di tengah jalan kita. Terang membuat kita dapat melihat dan menikmati keindahan ciptaan Allah. Terang meminimalkan terjadinya tindak kejahatan dan lain sebagainya. Berangkat dari beragam kebaikan yang dibawa oleh terang inilah yang membuat terang menjadi kondisi yang disukai oleh setiap makhluk hidup. Dan itulah yang Yesus harapkan dari para muridnya, khususnya para pendengar yang datang ketika Yesus menyampaikan pengajarannya di bukit. Yesus berpesan agar setiap orang menjadi terang yang bercahaya di hadapan banyak orang. Menjadi terang yang bercahaya berarti Yesus menghendaki para murid termasuk kita saat ini menunjukkan kebaikan dan manfaat atau kegunaan serta dampak positif dari kehadiran kita bagi orang-orang di sekitar kita melalui perbuatan atau sikap yang baik dalam keseharian. Kita juga bisa menjadi lilin kecil yang tetap mampu memperlihatkan terangnya sekalipun di tengah maraknya kegelapan atau kejahatan-kejahatan di dunia ini. Sobat Kairos yang terkasih, kamu adalah terang. Maka tetaplah bersinar, jangan biarkan sinar terangmu tersembunyi. Lebih mudah kita melihat gambaran berikut ini. Yang pertama, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin dia tersembunyi. Tentu itu karena dari kota itu terpancar terang yang berasal dari lampu-lampu kecil yang banyak sehingga cahayanya dapat terlihat dari kejauhan. Yang kedua, orang tidak menyalakan pelitanya lalu meletakkan di bawah tempat tidur, melainkan di atas kaki dian. Mengapa demikian? Ya pasti agar cahayanya dapat menerangi semua orang di dalam rumah tersebut. Itu berarti bahwa fungsi terang adalah untuk menerangi orang-orang di sekitar kita atau di sekitarnya. Orang yang melihat terang akan merasakan kenyamanan, ketentraman. Hal ini diumpamakan ketika kita melihat fungsi lampu-lampu di pelabuhan, misalnya di bandara udara yang mengarahkan kapal atau pesawat yang akan datang ataupun yang akan berangkat. Dan dengan terang itulah orang banyak akan
tertarik untuk mengetahui sumber dari terang yang kita pancarkan tersebut. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus adalah terang itu. Barang siapa mengikut Yesus, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Dapat kita lihat dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dikatakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Sobat Kairos, Dia telah menyinari kita dengan terangnya yang ajaib. Sekarang tugas kita adalah untuk tetap bersinar, memancarkan terangnya yang ajaib itu ke tengah dunia yang gelap ini. Dunia yang penuh dengan dosa. Sehingga oleh karena terang yang kita bawa, yang kita pancarkan, nama Tuhan, nama Bapa dipermuliakan. Tetaplah bersinar, pancarkanlah terang yang bersumber dari Yesus Kristus. Selamat beraktivitas dengan tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin.